Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah, seperti biasa kita membaca ayat pembelajaran terlebih dahulu ya, yaitu Quran surah Abasa ayat 26 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shahhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Shadaqallahul azim. Masyaallah, alhamdulillah, semoga yang sudah membaca dan mendengarkan ayat pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel Al-Fida dulu ya. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke salindia berikutnya ya, yaitu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi pada pembelajaran hari ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Yang kedua, menentukan dan mengidentifikasi struktur puisi. Nah, kalau anak-anak sudah lihat tujuan pembelajaran hari ini, berarti kalian pasti sudah tahu dong materi tentang apa yang akan dibahas hari ini. Ya, jadi materi yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang puisi. Apa itu puisi? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sering buat puisi atau membaca puisi. Pasti ada ya. Jadi apa itu puisi? Nah, puisi itu merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah, menggambarkan perasaan penyairnya dan mengandung makna. Kalau menurut Herman J. Waluyo, puisi itu adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Nah, penuh makna di sini maksudnya bagaimana? Jadi, penuh makna di sini itu adalah puisi itu memiliki baris dan bait. Beda halnya dengan prosa ya, karangan bebas seperti cerpen atau novel yang dia itu berbentuknya paragraf. Jadi kalau puisi itu dia bentuknya baris dan bait. Nah, puisi itu juga menggunakan kata-kata kiasan atau konotasi. Kita tahu dong kiasan atau konotasi itu apa? Ya, jadi kias atau konotasi itu adalah bahasa yang memiliki makna lain atau yang tidak sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Kalau puisi itu menggunakan kata-kata kias, tujuannya untuk memperindah isi dan rasa bagi penulis dan pembaca, ya. Nah, bahkan
Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Jadi kalau misalnya kalian sedang senang, bahagia, penuh dengan rasa syukur, atau misalnya sedang sedih, atau pengen mengungkapkan rasa kasih sayang kalian sama orang tua kalian, sama guru kalian, atau sama sahabat kalian bisa mengungkapkannya lewat sebuah puisi. Lanjut, jenis-jenis puisi itu ada dua ya. Yang pertama itu puisi lama, yang kedua itu puisi baru. Nih, puisi lama itu adalah apa? Puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Jadi puisi lama itu ada kriteria-kriteria tertentu ya. Jenis puisi lama itu ada apa? Ada pantun, ada syair, ada mantra, ada gurindam, seloka, karmina, dan talibun. Nah, yang kedua ada puisi baru. Puisi baru itu apa? Puisi yang sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan baku puisi lama. Nih, ya. Apa sih kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan tuh maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini kita lihat. Puisi lama itu contohnya adalah pantun. Pantun itu merupakan puisi lama ya. Dia itu mempunyai kriteria atau ketentuan yang pertama terdiri dari 4 baris. Ya, barisnya cuma ada 4. Terus tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, kriteria yang ketiga, 2 baris pertama itu disebut sampiran, 2 baris berikutnya disebut dengan isi pantun. Pantun mementingkan rima akhir dengan polanya ABAB. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi ini adalah aturan-aturan atau kriteria puisi lama atau pantun. Jadi dia harus seperti ini, harus 4 baris, 8 suku sampai 12 suku kata, terus polanya harus ABAB ya. Atau misalnya syair, kalau syair polanya bagaimana? Harus AAAA. Ini contoh dari puisi lama. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tak berdinding. Lihat ya, di rimanya ini polanya ABAB. Rima akhirannya, bunyi akhiran di baris pertama itu sama dengan baris ketiga. Baris yang kedua ini sama dengan baris yang Nah, yang berikutnya ada perbedaan puisi lama dan puisi baru. Kita lihat di dalam bentuk tabel berikut. Nah, kalau puisi lama itu iramanya tetap, yaitu hanya 2 patah kata dalam sekali ucap. Sementara kalau puisi baru, iramanya itu dia dinamis, mengikuti pikiran dan perasaan penulisnya. Bentuknya kalau puisi lama itu terikat oleh aturan ya, kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan. Kalau puisi baru itu bentuknya dia bebas, tidak terikat oleh aturan. Jadi kalian bebas mau bikin berapa baris, mau bikin berapa suku kata itu bebas. Mau pola rimanya seperti apa itu bebas. Tidak ada tidak ada ketentuannya, tidak ada kriterianya. Yang ketiga, kalau puisi lama itu penulisnya dia anonim atau tidak diketahui pengarangnya siapa, berasal dari mana, itu tidak diketahui kalau puisi lama. Kalau puisi baru itu sudah dikenal, sudah diketahui nama penulisnya ya. Kalau puisi lama persebarannya atau penyebarannya itu secara lisan. Kenapa? Yaitu tadi makanya tidak diketahui pengarangnya, karena dulu itu penyebaran puisi lama itu secara lisan, jadinya tidak diketahui pengarangnya. Kalau puisi baru sekarang sudah bentuknya lisan dan tulisan, bahkan banyak sekali puisi-puisi yang memang bentuknya adalah tulisan, dibukukan seperti itu. Isinya, kalau puisi lama itu isinya identik ya, identik dengan nasihat. Jadi dulu itu orang-orang kalau mau menasihati supaya yang dinasihatinya tidak tersinggung ya, tidak merasa tidak merasa didikte gitu. Dulu itu orang-orang menasihati itu lewat sebuah pantun. Jadi ada seru-serunya lah, beda kan, ciri khasnya tuh beda.
Terus kalau puisi baru isinya berupa curahan hati penulisnya. Biasanya puisi baru itu banyak sekali orang-orang yang menulis puisi itu karena apa? Karena ingin mencurahkan perasaan. Karena nggak semua orang itu bisa mengungkapkan apa yang dirasa. Makanya banyak juga yang mengungkapkan rasa itu lewat sebuah puisi gitu, ya. Terus nah ini ada struktur pembangun puisi. Sebenarnya struktur pembangun puisi itu ada dua, ada struktur fisik dan ada struktur batin. Kalau struktur fisik itu apa sih? Fisik berarti yang bisa kita lihat ya. Kalau batin itu lebih tersembunyi, lebih di dalam. Jadi kita harus memaknai sendiri. Nah, yang pertama ini ada struktur fisik. Struktur fisik itu ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada kata konkret, ada gaya bahasa, dan ada rima. Ya, kalau struktur batin ada tema, ada rasa, ada nada dan suasana, ada amanat. Kita bahas satu persatu, yaitu tentang struktur fisik puisi. Yang pertama adalah tipografi. Apa itu tipografi? Jadi tipografi itu adalah susunan baris-baris atau bait-bait pada puisi. Ya, bentuk puisinya itu seperti tata letak kata, pengaturan baris, hingga pemakaian huruf kapital yang tidak selalu di awal baris, ya. Nah, ini lihat contohnya. Ada puisi yang berjudul Sementara Tawaf, karya Ajib Rosidi. Kukitari rumahmu bersama jutaan umat. Ketika kau turunkan rahmat meresap ke dalam hati, memercik di sudut mata. Tuhanku, Tuhanku, ampuni segala dosa kami. Ulurkan tanganmu, bimbing kami ke jalan lurus yang kau ridhoi, di bumi ini dan di akhirat nanti. Nah, gimana sih tipografi tadi ya? Tipografi itu kan bentuk ya, bentuk penulisan. Jadi ada yang rata kiri, ada yang rata kanan, ada yang center gitu kan, rata tengah, atau ada yang bentuknya zigzag. Nah, itu bebas, terserah sih penulis, terserah kalian mau bentuknya seperti apa, itu bebas. Karena kan sudah tidak ada aturan atau ketentuan lagi ya. Nah, kalau yang ini bentuknya gimana? Bentuknya rata kiri kan, rata kiri, dia lurus di bagian kirinya saja. Nah, terus lihat di puisi ini banyak menggunakan huruf kapital ya di setiap awal atau baris puisinya ya, atau misalnya di setiap apa nih, kata Tuhanku, itu menggunakan huruf kapital. Terus menggunakan apa nih, tanda titik ya, tanda titik dan tanda koma sebagai bentuk tipografinya. Jadi tanda baca lengkap ada di puisi ini Sementara Tawaf. Lanjut, struktur fisik puisi yang kedua adalah diksi. Jadi diksi itu merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair di dalam sebuah puisinya. Untuk apa? Untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah ya. Jadi maksud dari puisi itu adalah seperti penggunaan. Kira-kira penggunaan kata apa sih yang cocok untuk puisi kalian tersebut? Misal kalian ingin membuat puisi tentang keindahan alam, otomatis yang kalian gunakan atau yang kalian ingin ungkapkan adalah memandang, ya enggak? Atau misalnya melihat, ya kan? Nah, jadi kalian mencari kata yang tepat buat puisi tersebut. Misalnya kalian puisinya itu melihat keindahan gunung atau pantai. Nah, itu kalian pilih diksinya yang kata-kata yang sama dengan melihat. Apa? Ada kata memandang, apalagi melirik, menatap, seperti itu. Jadi kalian pilih kira-kira kata atau diksi yang mana yang tepat untuk puisi kalian tersebut. Atau misalnya ingin mengungkapkan rasa kangen. Kangen itu kata lainnya apa? Ada rindu, seperti itu ya.
Struktur fisik puisi yang berikutnya adalah imaji. Jadi imaji itu merupakan kata atau susunan kata yang mampu mengungkap pengalaman indrawi. Jadi pembaca seolah-olah itu dapat merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair gitu ya. Nah, jadi imaji itu ada imaji visual atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan dapat dilihat. Contohnya, di sini ada puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar. Puisinya kita lihat ya. Nah, ini ada, setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Pengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, ini adalah penggalan puisi karya Toto S. Bahtiar yang berjudul Gadis Peminta-Minta ya. Di sini menggunakan apa? Setiap kita bertemu, ada kata bertemu di situ. Kata bertemu di situ menggambarkan seolah-olah kita ya dapat melihat apa yang ditulis oleh penyairnya. Jadi kita seolah bisa melihat si gadis kecil berkaleng kecil itu, senyumnya terlalu kekal untuk kenal duka. Oh, jadi kita ngebayangin ada anak kecil ya, kita bertemu, seolah kita bertemu ada anak kecil yang lagi mengadah kaleng dengan senyumnya yang tak kenal duka ya, jadi tetap tersenyum meskipun dalam keadaan yang sulit. Yang berikutnya ada imaji auditif atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang diceritakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Maka harus memilih kata apa yang sekiranya bisa menggambarkan, bisa terdengar oleh si pembaca. Contoh, puisinya Asmaranda karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Ini adalah penggalan puisi Asmaranda ya, karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap. Nah, ada kepakan sayap. Di situ katanya seolah kita bisa mendengar, oh, kepakan sayap kelelawar. Ya. Lanjut lagi. Ini struktur fisik puisi yang berikutnya adalah kata konkret. Nah, kata konkret ini berkaitan dengan imaji ya. Jadi sebuah kata yang dapat dipahami oleh indera yang mampu mendorong imaji. Kata-kata tersebut berhubungan dengan kata-kata kiasan atau lambang ya. Karena kata konkret itu berhubungan dengan imaji, maka pilih kata yang dapat dipahami, yang mampu mendorong imaji tadi ya, mendengar, kepakan, atau kicauan seperti itu. Nah, lanjut, struktur fisik puisi yang berikutnya adalah majas atau bahasa figuratif ya. Jadi majas atau bahasa figuratif adalah bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Nah, sebenarnya jenis-jenis majas itu ada banyak sekali ya. Tapi yang biasa sering kita temukan atau sering digunakan di dalam sebuah puisi yaitu ada majas personifikasi dan majas hiperbola. Nah, ini dia. Majas personifikasi merupakan salah satu subjenis dari majas perbandingan, di mana gaya bahasa ini memberikan kesan seolah-olah benda mati menjadi hidup atau memberikan sifat ya, atau perilaku manusia pada benda mati. Contohnya gimana, Bu? Nih, kulihat penamu menari-nari saat kau hendak membalas surat dariku. Pena itu kan benda mati, sementara menari-menari itu biasanya hanya manusia yang bisa melakukan, atau sebuah perilaku yang biasa dilakukan oleh seorang manusia, maaf ya. Jadi di sini penanya itu benda mati itu seolah-olah sikapnya seperti manusia. Ini adalah contoh majas personifikasi. Kita lihat lagi, gerimis mulai menyerbu dan aku hanya bisa melihat kepergianmu. Gerimis
menyerbu serbuan, biasanya ya hanya dilakukan oleh manusia. Kalau gerimis kan enggak ya. Jadi ini seolah-olah berlakunya seperti manusia. Majas yang berikutnya yaitu majas hiperbola. Ya, majas hiperbola itu termasuk dalam subjenis majas pertentangan, di mana gaya bahasa ini dinyatakan secara berlebihan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Biasanya majas hiperbola digunakan untuk menciptakan kesan seperti pujian yang begitu mendalam atau untuk meminta perhatian lebih. Jadi kalau misalnya, kamu cantik banget, Masya Allah, indah banget ya wajahnya kayak bulan, nah itu adalah sebuah majas hiperbola, terlalu dilebih-lebihkan. Cantiknya wah bisa mengalahkan bulan ya, atau wah cantiknya bisa senyumnya itu indahnya tuh bisa mengalahkan matahari. Nah itu adalah majas hiperbola. Contohnya kalau di dalam sebuah puisi, kulitnya putih seputih susu, wow putih banget ya, terlalu lebay, terlalu berlebihan. Wajahnya bersinar menyilaukan mata. Nah wajahnya bersinar, wah bersinar wajahnya, kayak gimana tuh? Nah itu terlalu berlebihan. Tapi gak apa-apa, kenapa? Karena di dalam puisi penggunaan majas ini gunanya untuk apa? Yaitu ya untuk memberikan kesan yang indah, memberikan kesan yang ciri khas dalam sebuah puisi itu memang seperti ini. Tuh. Ya, terus struktur fisik puisi yang berikutnya itu adalah rima. Ya, rima itu adalah apa? Pengulangan bunyi atau persamaan bunyi terhadap puisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir baris sebuah puisi. Kalau tadi di pantun itu kan rimanya ABAB dan ada letaknya itu hanya ada di akhir ya. Kalau ketentuan atau aturan dari puisi lama, kalau puisi baru itu dia bebas, bisa ada di awal, di tengah, di akhir puisi gitu ya. Nah ini kita lihat persamaan bunyi atau rima di dalam sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Ini ada penggalannya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah ini Chairil Anwar memilih kata-kata yang secara bunyinya itu menghasilkan persamaan bunyi. Lihat, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Nah ini adalah rima yang ada di akhir ya. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah ini adalah salah satu contoh pemilihan kata ya, atau rima di dalam sebuah puisi. Nah itu pemilihan katanya bebas, terserah kalian ketika nanti membuat sebuah puisi. Kita lanjut lagi. Nah struktur yang kedua itu adalah struktur batin puisi. Batin itu berarti yang ada di dalam ya, dia tidak terlihat. Jadi kita harus memaknai sendiri, kita harus sedikit menginterpretasi. Nah yang pertama ada tema. Jadi tema itu merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair di dalam puisinya. Tema itu menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair di dalam puisinya ya. Karena tema itu adalah pokok pikiran. Jadi sebelum membuat puisi kita harus menentukan tema dulu, kira-kira apa yang mau kita tulis, puisi tentang apa temanya. Nah itu dia biasanya berasal dari desakan perasaan kita atau keinginan jiwa kita yang kuat, kira-kira berupa hubungan dengan apa. Misal desakan jiwa kita yang kuat ini berupa hubungan dengan Tuhan, berarti temanya ketuhanan. Atau misalnya desakan hubungan atau desakan yang kita rasakan hubungan kita dengan manusia lainnya, berarti tentang kemanusiaan. Atau dengan teman, sahabat, berarti tentang persahabatan. Dengan orang tua, dengan keluarga, berarti tentang kekeluargaan, seperti itu. Nah lanjut, struktur batin puisi yang berikutnya adalah rasa atau perasaan.
adalah sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada di dalam puisinya. Jadi rasa itu mengekspresikan suasana hati kita. Ya, jadi sehingga dapat dihayati atau dirasakan oleh pembaca. Nah, itu adalah rasa. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah puisi, menentukan rasanya itu bagaimana, kita bisa lihat dari pemilihan kata-katanya. Ya, jadi kalau misalnya puisinya tentang rasa rindu sama orang tua kita yang sudah nggak ada misalnya, berarti pemilihan katanya kan harusnya yang sedih, berarti sedih kan, haru gitu. Berarti ya rasa yang dirasakan dari puisi itu ya berarti sedih, seperti itu ya. Terus lanjut, struktur batin berikutnya itu adalah nada. Jadi nada itu berhubungan dengan suasana. Suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembacanya. Jadi kalau misalnya kita baca puisi, ya misalnya baca puisinya tentang orang tua, tentang bagaimana perjuangan orang tua kita membesarkan kita. Nah, kira-kira suasananya seperti apa? Kalau dilihat dari kata-katanya pasti ya sedih gitu kan, melihat perjuangan orang tua kita, tapi ada rasa kasih sayangnya. Nah, itu nada itu ya. Kalau misalnya puisinya tentang kehilangan, berarti kan rasa yang ditimbulkan adalah duka ya. Berarti nadanya gimana? Nada duka berarti apa? Membuat kita menjadi iba. Kalau misalnya nadanya semangat kayak puisi tentang kemerdekaan, berarti semangat lah, jangan sedih ya. Seperti itu. Nah, lanjut, struktur batin puisi berikutnya itu adalah amanat. Amanat itu apa? Sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembacanya. Meskipun penyair tidak menampilkan khusus dalam amanat dalam puisinya, amanat tersirat dapat ditemukan di balik kata dan tema yang diungkapkan penyairnya. Jadi menentukan amanat di dalam sebuah puisi memang sebenarnya tidak mudah. Kita harus memahami betul ya temanya, terus pemilihan kata-kata di dalam puisinya. Nah, itu kita bisa lihat dari temanya. Berarti kalau misalnya tentang orang tua, ya berarti kita harus menghormati orang tua, kayak gitu biasanya amanatnya ya. Nah, coba kita lihat biar lebih mudah. Kita lihat contoh. Ini ada puisi doa karya Khairil Anwar yang tadi ya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, ini adalah puisi doa karya Khairil Anwar. Kalau kita lihat temanya tentang apa? Tentang ketuhanan ya. Jadi temanya tentang ketuhanan. Kenapa? Karena puisi tersebut mengulang kata Tuhanku ya. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Nah, ini adalah temanya tentang ketuhanan ya. Jadi menggambarkan sebuah doa itu tuh sebagai alat komunikasi kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita berdoa itu tandanya kita sedang ngobrol sama Allah, seperti itu ya. Terus makna ketuhanan yang terasa itu menekan perasaan ya dari puisinya. Karena apa? Menggunakan kata-kata yang umum tapi ada ciri khasnya di dalam puisi tersebut. Apa? Lihat, ada kata termangu, ada kata cahayamu. Nah, itu adalah kata-kata atau ciri khas di dalam sebuah puisi Khairil Anwar ini. Itu ya. Termangu itu maksudnya apa? Sedih ya, sedih. Nah, itu adalah termangu. Terus kalau kita cari nadanya, kira-kira apa? Nadanya sedih. Kenapa? Karena ada kata termangunya ya. Si penulis menggunakan diksi termangu ya, makanya nadanya
sedih. Rasanya berarti bagaimana? Rasanya penuh haru rasanya, ya. Terus amanatnya bagaimana? Amanatnya itu adalah apa? Manusia itu sebenarnya senantiasa selalu membutuhkan Tuhan, ya. Kita itu tidak bisa lepas dari Tuhan, kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Kenapa? Karena apapun yang kita hadapi, masalah, semua perjalanan hidup kita itu pasti berkaitan dengan Allah, dengan Tuhan kita, gitu ya. Semuanya itu sudah ditulis di dalam takdir kita, gitu ya. Hanya Allah yang tahu lah, Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Makanya kita itu tidak bisa lepas dari doa kepada Tuhan kita. Nah, seperti itulah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, ada quote yang baik banget nih, bagus ya. Quote itu seperti ini: ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu itu bertambah bila dibelanjakan. Nah, ini quotes dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan pernah kita berhenti mencari ilmu ya anak-anak. Jadi harus tetap semangat. Oke? Baik, karena pembelajaran yang sudah berakhir, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga yang sudah mendengarkan pembelajaran hari ini dan sudah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat ilmunya, kalian semua bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.